Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa terjadinya pertempuran Medan Ada. Pada tanggal 9 Oktober 1945, kedatangan sekutu di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly itu datang ke Sumatera Utara. Sekutu itu membawa satu brigadir, yaitu Brigadir 4 Divisi India ke-26. Kedatangannya itu diboncengi oleh Netherlands, Indies, Civil Administration atau NECA. Mereka diam-diam mempersiapkan untuk pengalihan pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, pemerintah RI untuk Sumatera memperkenankan mereka untuk menempati beberapa hotel yang ada di kota Medan, yaitu Hotel The North, Grand Hotel, Australia, dan lain-lain. Pejabat Sumatera Utara tidak mengetahui tujuan mereka sebenarnya apa, tapi yang mereka tahu itu adalah mereka ingin membebaskan para tawanan yang ditahan oleh Jepang. Setelah itu para sekutu dan NECA itu ditempati berbagai tempat, yaitu Bijay, Tanjung Paradu, dan sebagainya, untuk mendirikan tenda-tenda. Sehari setelah itu, Medan Team Review itu mendarat di Medan untuk mendatangi Kep di Pulau Bersatagi, Palamtar, dan lain-lain untuk membebaskan para tawanan yang ditahan oleh Jepang. Langsung dikirim ke kota Medan untuk atas perintah Gubernur Muhammad Hasan. Tanpa disangka, para tawanan itu dibentuk menjadi KNL oleh para sekutu. Sikap congkang mereka itu membuat para pemuda menjadi gerah, karena sikap mereka itu menindas rakyat Medan. Karena menurut mereka adalah pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi mereka itu sombong. Para tawanan ini membentuk KNL sehingga mereka jadi sikapnya jadi congkang, arogan, dan sewenang-wenang kepada rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Terus untuk mengantisipasinya itu, para pemuda itu membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada tanggal 13 September 1945 untuk melawan sekutu dan para tawanan yang dijadikan KNL. Terus Isden ini adalah Isden pertama kali para pemuda melawan sekutu itu pada tanggal 13 Oktober 1945, di mana seorang penghuni hotel yang ada di Jalan Bali Medan itu merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai seorang pemuda, sehingga kemarahan para pemuda Sumatera Utara itu tidak terbendung lagi, sehingga mereka melakukan penyerangan, penghancuran, dan perusakan ke hotel, sehingga pasukan NECA sebanyak 96 itu mengalami luka akibat peperangan itu. Seperti di kota-kota lainnya, Jenderal T.E.D. Kelly itu berusaha untuk memperlemah kekuatan Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 1945. Namun mereka tetap tidak berhasil untuk di samping itu, Inggris merasa tidak nyaman untuk patroli keluar kota, sehingga mereka melakukan
kan karena keselamatan itu dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga mereka melakukan pembatasan wilayah sendiri tanpa sepihak, yaitu yang diberi nama papan Paid Pladis Medan Area Batas Demi Wilayah. Itu merupakan batas-batas wilayah yang direncanakan oleh Inggris untuk Sumatera Utara, sehingga para pemuda Sumatera Utara nanti Kota Medan itu tidak bisa melakukan penyerangan dan aktivitas yang lebih cepat karena pergerakannya wilayah yang batas. Terus para pemuda juga diancam oleh persekutu untuk ultimatum kepada untuk menyerahkan senjata kepada mereka. Sekian dari saya, mungkin itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemicu terjadinya pertempuran Medan Area. Pertempuran ini berawal dari kedatangan sekutu ke Sumatera Utara yang dipimpin oleh Brigadier Ted Kelly. Pertempuran ini kemudian diberi nama menjadi Pertempuran Medan Area. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya pertempuran tersebut. Di antaranya yang pertama adalah bekas tawanan perang yang menjadi sombong dan semena-mena. Awalnya, kedatangan sekutu disambut baik oleh masyarakat karena bertujuan untuk melucuti persenjataan tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang ke negara asal, dan membebaskan tawanan perang. Sehingga pemerintah Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menginap di beberapa hotel di kota Medan untuk menghormati tugas para sekutu tersebut. Setelah sekutu membebaskan para bekas tawanan perang, ternyata sekutu mempersenjatai mereka dan membentuk suatu Medan Batalion Knil yang kemudian bergabung sebagai serdadu Nika yang bermarkas di Pensiun Wilhelmina. Dengan kekuatan yang dibentuk oleh sekutu tersebut, membuat perubahan sikap pada para bekas tawanan perang ini. Mereka menjadi bersikap congkak, sombong, dan bersikap semena-mena karena mereka merasa sebagai pemenang dalam perang. Sikap bekas tawanan yang congkak dan sombong ini tersebut sehingga masyarakat tidak mempercayai lagi tugas awal sekutu, sehingga sikap masyarakat ini mulai berubah ketika mengetahui bahwa sekutu ini membantu Belanda untuk mengambil alih kembali pemerintahan Indonesia. Kemudian pemicu yang kedua adalah insiden merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Kemarahan masyarakat Medan mulai memanas ketika terjadi insiden di Jalan Bali pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini terjadi ketika serdadu Nika tersebut merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang pemuda Indonesia. Kejadian ini bermula ketika pemuda Indonesia melewati depan markas tentara Nika. Kemudian tentara Nika memanggil pemuda Indonesia tersebut dan langsung melucuti lencana yang dipakai pemuda Indonesia dan menginjak-injaknya. Pemuda Indonesia tersebut tidak terima atas perlakuan tentara Nika dan langsung memberitahu kepada seluruh masyarakat atas tindakan tentara Nika. Masyarakat yang tidak terima atas tindakan tentara Nika tersebut langsung berbondong-bondong ke Jalan Bali untuk menyerbu markas tentara Nika. Para pemuda ini lantas merusak hotel serta menyerang serdadu Nika di sekitaran Grand Hotel dan Pensiun Wilhelmina. Dalam insiden ini terdapat 7 orang pemuda Indonesia gugur, 7 orang Nika tewas, dan 96 korban orang Nika luka-luka. Dengan demikian, para pemuda berhasil menduduki Pensiun Wilhelmina. Kemudian pemicu yang ketiga adalah ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Insiden yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 membuat menyebarnya insiden-insiden lain di berbagai daerah, seperti di Siantar Hotel Pematang Siantar. Peristiwa ini mengakibatkan penganiayaan, perkelahian, tembak-menembak, hingga banyaknya korban yang berjatuhan. Atas insiden ini,
dijadikan dalih oleh pimpinan tentara sekutu Brigadir Jenderal Ted Kelly untuk mengeluarkan ultimatum pada tanggal 18 Oktober 1945 yang berisi melarang rakyat memiliki senjata api. Semua senjata api harus segera diserahkan kepada tentara Inggris. Pemerintah yang tidak setuju atas dikeluarkannya ultimatum tersebut, sehingga pada tanggal 20 Oktober 1945, Mr. Kasman Sungodimejo dari markas besar TKR mengeluarkan pengumuman mobilisasi umum untuk wilayah Medan dan sekitarnya, sehingga atas pengumuman tersebut para pemuda berduyun-duyun memenuhi panggilan tersebut dan membuat seluruh wilayah kota Medan menjadi kancah pertempuran yang hangat. Kemudian, pemicu yang keempat adalah pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu. Tentara Inggris mengirim pasukan tambahan dengan tujuan untuk membersihkan unsur-unsur pemberontakan di Sumatera Timur pada tanggal 5 November 1945. Namun, ternyata tentara Inggris mulai kewalahan menguasai seluruh daerah Sumatera Utara, termasuk ke daerah-daerah pedalaman. Di dalam kota Medan sendiri, Inggris memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas-batas daerah kekuasaannya. Sehingga pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu dan Nika mulai memasang papan-papan dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area di perbatasan kota Medan. Permusuhan yang kuat antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nika kota Medan ini dilanjutkan dalam suatu pertempuran yang dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dari peristiwa Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi ketika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai 15 Februari 1947. Pertempuran ini berawal dari kedatangannya para sekutu Inggris ke Sumatera. Saat itu, tentara Inggris datang bersama dengan Nika pada tanggal 9 Oktober 1945. Kedatangan para sekutu ini awalnya disambut baik oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Teuku Muhasan, serta dipersilakannya untuk mendatangi lokasi para tahanan perang. Selain itu juga, para sekutu diizinkan untuk menempati hotel-hotel yang ada di Medan. Namun, kedatangan para sekutu Inggris ini mempunyai maksud terselubung ke Sumatera Utara, yaitu Medan. Mereka menyatakan akan mengambil tawanan dan memulangkan tawanan dari kem-kem yang ada. Tetapi sekutu yang diboncengi oleh Nika ini justru mempersenjatai tawanan perang dan membentuk batalion Kenil untuk mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Mendengar hal itu, Ahmad Tahir pada tanggal 10 Oktober 1945 langsung membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang berisikan pemuda bekas pendidikan di Guyugun dan Heiho di bawah pimpinan Ahmad Tahir, di mana pada saat itu sekutu membawa Civil Affair Agreement, yaitu persetujuan antar Belanda dan Inggris dalam merebut kembali negara Indonesia dengan menguasai Pulau Sumatera melalui Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadinya insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang pasukan Nika merampas dan menginjak-injak sebuah bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda Indonesia. Sehingga para pemuda Indonesia marah, akibatnya para pemuda dan TRI, Tentara Republik Indonesia, menyerang dan merusak hotel yang dihuni oleh Nika. Ratusan pemuda yang berada di tempat tersebut menyerang serdadu dengan berbagai senjata seperti pedang, pisau, bambu runcing, maupun senjata api lainnya. Peristiwa yang terjadi di Jalan Bali tersebut segera menyebar ke seluruh pelosok kota Medan.
bahkan ke seluruh daerah Sumatera Utara, dan menjadi sinyal bagi para pemuda bahwa perjuangan menegakkan proklamasi telah dimulai. Menurut para pemuda Indonesia, darah orang Belanda dan kaum kolonialis harus ditumpahkan demi revolusi nasional. Akibatnya, dengan cepat semangat anti-Belanda menyebar di seluruh Sumatera Timur, di antaranya pemuda Bejo, salah seorang pemimpin Laskar Rakyat di Pulau Brayan. Pada tanggal 16 Oktober 1945, setelah sehari sebelumnya terjadi peristiwa Siantar Hotel, Bejo bersama pasukan selikurnya menyerang gudang senjata Jepang di Pulau Brayan untuk memperkuat persenjataan. Setelah melakukan persenjataan terhadap gudang perbekalan tentara Jepang, Bejo dan pasukannya lalu menyerang markas tentara Belanda di Glugur Hong dan Helvetia, Pulau Brayan. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bejo yang menyerang Helvetia berhasil menewaskan 5 pasukan serdadu Kenil. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bejo tersebut, mereka mulai sadar bahwa para pemuda Indonesia telah memiliki persenjataan dan semangat kemerdekaan yang pantas diperhitungkan. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat untuk membawa senjata dan untuk menyerahkan semua senjata kepada pasukan Sekutu. Karena ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Medan, pasukan Sekutu menyerahkan seluruh kekuatannya untuk menggempur kota Medan dan sekitarnya. Serangan Sekutu ini dilakukan dan dihadapi dengan gagah oleh pejuang Republik Indonesia di bawah koordinasi Kolonel Ahmad Tahir. Pemerintah tidak setuju atas dikeluarkannya ultimatum tersebut, sehingga pada tanggal 20 Oktober 1945, Mr. Karsman Singodimejo dari markas besar TKR mengeluarkan pengumuman mobilisasi umum untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mereka berhasil dari gempuran Inggris hingga pada 20 Oktober 1945, Inggris memutuskan untuk menghancurkan masjid tempat mereka bertahan. Setelah perang, masjid lain dibangun di atasnya untuk mengenang perjuangan mereka. Masjid tersebut diberi nama dengan Masjid Perjuangan 45. Pada tanggal 23 Oktober 1945, pasukan Inggris melakukan penggerebekan dalam kota Medan dan sekitarnya. Dalam penggerebekan tersebut, mereka berhasil mendapatkan 3 pistol, 1 senapan, 1 granat kosong, 2 ranjau rakitan sendiri, 6 granat tangan, 3 senapan 3 kaki, 36 pedang, 10 pisau, 4 detonator listrik, dan 6 tombak. Pada tanggal 1 Desember 1945, untuk membatasi gerakan para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di sudut-sudut kota Medan. Inilah yang menjadi asal-usul nama Medan Area. Selanjutnya, kronologi pertempuran Medan Area terus berlangsung dari tanggal 6 sampai 12 Desember 1945 antara para pejuang dengan tentara Inggris, bahkan juga dengan tentara Jepang yang digunakan oleh Sekutu untuk melawan pejuang RI. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang ada di kota Medan, serta berusaha berkuasa kembali sehingga menimbulkan reaksi daripada para pemuda dan TKR untuk melawan. Sekutu dan Nika pada saat itu menyerang kota Medan secara besar-besaran dan menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak.
Para sekutu tersebut juga berusaha untuk menghancurkan konsentrasi TKR di Trapes, namun usaha yang dilakukan tersebut gagal. Pada tanggal 15 Januari 1946, di markas area Tanjung Morawa, diantaranya pada tanggal 15 Januari 1946, di Markas Besar Medan Area Tanjung Morawa, diadakannya rapat siasat antara Panglima Tahir dengan Komandan Resimen. Salah satunya adalah Letkol Cutrahman yang datang dari Aceh membawa para pasukan yang kuat dan mengambil peranan besar dalam kronologi pertempuran Medan Area ini. Selanjutnya, Komandan Medan Area kemudian menyusun siasat atau rencana baru dalam kronologi pertempuran Medan Area untuk menyerang kota Medan dengan kekuatan sekitar 5 batalion yang diberi target masing-masing waktu penyerangan ditentukan pada tanggal 15 Februari 1947 pukul 6 WIB. Front Medan Barat dipimpin oleh Mayor Hasan Ahmad dari Resimen Istimewa Medan Area. Selanjutnya, Front Medan Selatan berada di bawah pimpinan Mayor Martinus Lubis. Selain itu, Front Koridor Medan Belawan dipimpin oleh pasukan Yahya Hasan dan Letnan Muda Amir Yahya dari Kompi 2 Batalion 3 Rima Resimen Istimewa Medan Area. Nah, kronologi pertempuran di Medan Area ini berakhir pada tanggal 15 Februari 1947 pukul 24 waktu Indonesia Barat setelah Komite Teknik Gencatan Senjata memerintahkan untuk menghentikan kontak senjata. Panitia Teknik Gencatan kemudian melakukan perundingan yang tujuannya untuk dapat menetapkan garis-garis demarkasi yang mengelilingi Medan serta area Medan Belawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai upaya mempertahankan kekuasaan. Tindakan tentara Inggris yang memasang papan-papan batas area Medan pun menjadi tantangan bagi para pemuda. Pihak Inggris dan Nika juga melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia yang ada di kota Medan. Para pemuda tentunya tidak tinggal diam. Mereka membalas aksi-aksi sekutu dan Nika dengan melakukan penyerangan, melakukan pengepungan, bahkan seringkali terjadi pertempuran senjata sehingga konflik pun tidak bisa dihindari. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika berusaha untuk menghancurkan kamp Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Trepes. Namun usaha tersebut berhasil digagalkan oleh para pemuda. Bahkan para pemuda berhasil menghancurkan truk-truk milik sekutu dan berhasil juga menculik seorang perwira Inggris. Peristiwa tersebut memancing amarah Brigadir Ted Kelly dan membuatnya kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintahan RI untuk keluar kota Medan dengan tujuan agar mereka tidak mendapatkan serangan efektif dari rakyat Medan. Dengan begitu, Inggris dapat berhasil menguasai kota Medan. Kemudian, pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi menjadi 4 sektor dan tiap sektor dibagi atas 4 subsektor. Di bawah komando inilah kemudian mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Seiring pertempuran ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Medan, maka diadakannya perundingan antara Indonesia dengan Belanda mewakili Nica. Namun ada beberapa perundingan yang justru membuat Medan itu sengsara.
Salah satunya yaitu adanya perundingan gencatan senjata yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 1946. Kenapa? Karena saat perundingan gencatan senjata ini terjadi, itu pada saat para pejuang Medan sedang melancarkan aksi balas dendamnya terhadap Belanda. Sehingga keluarnya hasil perundingan tersebut, para pejuang Medan ini, kalau misalkan bahasa Sundanya mah, tebala kaya gitu, jadi itu bisa nanaon. Nah, lalu disusul lagi dengan perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 10 November 1946 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, dari salah satu poin isi perundingan Linggarjati ini justru menimbulkan kerugian bagi Medan karena Belanda lebih berkuasa atas wilayah Medan itu sendiri. Sehingga Belanda itu lebih leluasa, kalau misalkan Sundanya mah kumaha aing gitu tadi atas tanah Medan. Klimaksnya adalah pada tanggal 2 Januari 1947. Belanda menyerang, aksi-aksinya itu bukan di darat lagi gitu, jadi udah naik level nih. Belanda itu menyerang Indonesia melalui jalur udara. Dan mereka juga menyerang beberapa pangkalan udara Indonesia agar Indonesia tidak bisa menyerang balik lewat udara terhadap Belanda. Sehingga mereka menguasai wilayah yang seharusnya dimiliki oleh Republik Indonesia yang sudah disetujui perjanjian atas Indonesia dan Belanda. Nah, terbukti bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Belanda ini merupakan bukti kuat bahwa Belanda itu benar-benar munafik karena mereka sudah menyetujui perjanjiannya tapi mereka juga yang melanggar gitu. Nah, penyerangan ini berakhir pada tanggal 5 Agustus 1947. Nah, pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Belanda ini, Indonesia langsung mengadu ke PBB. Sehingga menimbulkan reaksi di dunia internasional terhadap Belanda, bahwa Belanda itu udah dipandang buruk, jadi citranya sudah tidak ada. Sehingga PBB itu pun merespon aduan Indonesia dan mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 dan menyatakan bahwa konflik bersenjata harus diberhentikan. Nah, atas tekanan dari Dewan PBB ini, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1947, Belanda menyatakan menerima resolusinya dan berhenti dalam pertempurannya. Adapun dampak untuk para pejuangnya gitu. Nah, dampak positifnya itu menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negeri, minimal untuk daerahnya lah gitu. Nah, sehingga mereka saling bahu-membahu untuk menyusun kekuatan untuk membendung musuh yang menyerangnya, baik itu sudah terencana maupun secara tiba-tiba. Jadi dampak negatifnya banyaknya korban yang tewas dalam pertempuran ini, sehingga Medan hancur dan porak-poranda yang dijadikan sebagai tempat pertempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nurul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa lainnya di sekitar di wilayah Sumatera. Yang pertama ada peristiwa ataupun pertempuran Padang dan sekitarnya. Pasukan Inggris pertama kali mendarat di pelabuhan Teluk Bayur yaitu pada tanggal 13 Oktober 1945. Nah, kedatangan pasukan Inggris ini untuk membebaskan para tahanan orang-orang Belanda. Tetapi mereka juga malah mempersenjatai tahanan tersebut, yang mana malah membuat tahanan tersebut bertindak sewenang-wenang dengan menggeledah rumah-rumah warga untuk mencari senjata, dan juga mereka menduduki paksa gedung sekolah teknik. Nah, pada tanggal 17 November 1945 atas sikap tahanan Belanda tersebut, TKR dan pemuda akhirnya memutuskan untuk menyerang pasukan sekutu. Nah, pada tanggal 17 November 1945 ini juga menjadi pertanda awal dimulainya pertempuran Padang. Nah, kemudian konflik terus berlanjut, yaitu pada tanggal 5 Desember
1945 ditemukan mayat Mayor Anderson dan Miss Allingham di dekat pemandian Sungai Berame. Nah, penemuan mayat anggota sekutu ini membuat pasukan Inggris marah, dan kemudian mereka secara membabi buta membakar 3 perkampungan di dekat tempat kejadian tersebut dan juga menyerbu pos TKR. Nah, kemudian pada tanggal 21 Februari 1946 terjadi pertempuran di Rimbo Kaluang yang dipimpin oleh Ahmad Hussein dan dibantu oleh para laskar. Nah, penyerbuan ini berhasil menduduki pos-pos pertahanan pasukan Inggris dan juga membongkar gudang senjata. Nah, pada tanggal 7 sampai 9 Juli, TRI dan Laskar melakukan penyerbuan di wilayah Simpang Haru, yang mana serangan ini berhasil membuat pasukan Inggris kewalahan dan memutuskan untuk meninggalkan Simpang Haru. Pada tanggal 28 Oktober 1946, TRI dan Laskar memutuskan untuk merencanakan untuk melakukan serangan secara besar-besaran kembali, yaitu bertepatan pada malam takbiran Idul Fitri. Nah, pada pagi harinya ketika TRI dan rakyat menjalankan sholat Idul Fitri, pasukan Inggris juga mempersiapkan persenjataan mereka untuk menghadapi penyerbuan ataupun serangan dari pejuang Indonesia tersebut. Nah, karena hal ini TRI pun akhirnya membatalkan rencana tersebut. Nah, pada tanggal 28 November 1946, karena tugas Inggris di Padang telah berakhir, selesai, dilakukan serah terima antara Belanda dan Inggris, dan pasukan Inggris pun meninggalkan Padang. Nah, sejak saat itu rakyat Indonesia berhadapan langsung dengan tentara Belanda. Yang kedua yaitu pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Nah, pasukan sekutu pertama kali mendarat di Palembang yaitu pada tanggal 12 Oktober 1945. Adapun alasan mengapa Belanda sangat ingin menguasai wilayah Palembang itu karena pada saat itu Palembang menjadi pusat pemerintahan Sumatera, pusat kegiatan politik, ekonomi, dan juga menjadi pusat kekuatan militer di Sumatera. Maka dari itu, jika Belanda berhasil menguasai Palembang, maka mereka akan mudah menguasai wilayah lainnya. Itulah alasan mengapa Belanda sangat ingin menguasai Palembang. Nah, adapun pos-pos pertahanan terkuat Belanda di Palembang yaitu berada di Banteng, Caritas, dan di Bagus Kuning. Nah, adapun hari pertama pertempuran dimulai pada tanggal 1 Januari 1947. Di hari pertama ini, Belanda melakukan konvoi dari Banteng ke Caritas, yang kemudian dihadang oleh pasukan TRI dan pejuang lainnya. Nah, karena persenjataan Belanda lebih modern dan lebih canggih dari pasukan TRI, pada hari pertama ini Belanda berhasil menduduki kantor residen, kantor wali kota, dan juga kantor pos. Nah, dilanjut pada hari kedua, Belanda berusaha menerobos jalan Tengkuruk untuk sampai ke Caritas, tetapi usaha ini juga dikepung oleh pasukan TRI di Pasar Lingkis. Nah, berlanjut pada hari ketiga, Belanda berhasil menguasai 21 ilir dan limbungan yang mengharuskan TRI mundur dan memilih untuk memperkuat
Pasar Lingkis. Adapun alasan mengapa TRI sangat gigih dalam mempertahankan Pasar Lingkis karena tujuannya yaitu untuk menghambat Belanda sampai ke Caritas, karena Pasar Lingkis merupakan satu-satunya jalan menuju Caritas. Berlanjut pada hari keempat, pimpinan militer sipil memutuskan untuk melakukan perundingan dikarenakan menipisnya stok kekuatan persenjataan dan bahan makanan, sehingga mereka memilih untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Nah, perundingan ini dilakukan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 5 Januari 1947, yang menghasilkan keputusan bahwa TRI dan pejuang lainnya harus mundur sejauh 20 km dari pusat kota, sedangkan ALRI, pemerintahan sipil dan polisi tetap berada di kota Palembang untuk membantu Belanda menertibkan keamanan. Nah, keputusan perundingan ini kemudian dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 6 Januari 1947, di mana pemunduran TRI ini dilakukan ke 3 arah, yaitu ke Langkan, Indralaya, dan juga Simpang Rambutan.